Ada pertanyaan ya. Puasa 10 Muharram atau Asyura terjadi perbedaan pemerintah jatuh pada hari Ahad 6 Juli, Muhammadiyah pada hari Sabtu 5 Juli. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ikut yang mana? Ya. Secara syariat baik. Milih yang mana? Milih yang lebih banyak apa milih yang lebih cocok? Ya. Baik, kita katakan yang pertama, dalam syariat itu tadi kita sudah sebutkan tidak dipandang mayoritas. Ya, ana bersama yang lebih banyak, enggak. Tapi mengikuti dalil yang benar. Baik, yang kedua, dari sejak dulu Nabi SAW mengajari untuk menentukan tanggal 10 bagaimana caranya? Harus menentukan tanggal 1 dulu. Gimana mau tahu tanggal 10 kalau nggak ngerti tanggal 1? Seperti orang mau puasa Arafah. Arafah itu tanggal 9. Untuk tahu tanggal 9 harus tahu tanggal 1. Begitu. Seperti juga Ramadan dan Syawal. Tidak ada perbedaan. Nabi SAW menyatakan as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Puasa itu kalian lakukan bersama-sama di tengah masyarakat kalian. Kemudian berhari raya juga kalian bareng-bareng lakukan. Kemudian hari Adha sama kalian kapan sembelih itu bareng-bareng begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Ya, kalau kalian lihat hilal, hilal itu kalau orang bilang anak bulan, mau bilang cucu bulan juga enggak apa-apa. Artinya yang masih kecil sekali itu jadikan patokan. Silahkan puasa, silahkan berhari raya. Kalau enggak kelihatan maka penuhi bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Itu resep Nabawi. Tidak melihat akhir bulan atau pertengahan bulan. Loh benar saya kan itu lihat tanggal 15. Bunder seleser kata orang Jawa. Berarti yang benar kita sekarang kira-kira lihat ini tanggal 10. Bulan sudah gede, berarti yang benar saya, berarti besok saya mau puasa. Dari sejak kapan orang puasa melihat bulan purnama? Itu tidak beda dengan orang yang datang ke laut, lihat air di permukaan. Nyusut, berarti yang benar saya, puasanya tanggal sekian. Dari sejak kapan puasa disuruh melihat air laut? Juga sama puasa melihat bulan yang sudah terlanjur jadi bapak-bapak. Yang disuruh melihat adalah hilal, anak bulan. Ya, atau bulan yang di awal. Kalau enggak ketahuan, kalau enggak kelihatan karena ketutup awan, maka langsung saja resep Nabawi sallallahu alaihi wasallam langsung digenapkan bulan sebelumnya. Kalau salah atau benar, yang penting caranya sudah sesuai. Kalau nanti hitungan Ramadan ternyata kurang, tinggal diqadha, selesai. Ada dasarnya? Ada. Kalau sekarang misalkan kita ini orang Indonesia, beda dengan orang Saudi. Kalau kita enggak ikut Saudi, kualat gitu. Kayak begitu? Enggak. Meskipun Arafah. Apalagi selain Arafah. Kalau Arafah sebagian ulama mengatakan yang dijadikan patokan adalah wukuf. Tapi apa benar seperti itu? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena wukuf itu terjadi tanggal 9. Tanggal 9 harus diketahui tanggal 1. Kalau orang dulu di zaman orang di Syam ya, Syam dengan Madinah 1 bulan perjalanan. Enggak ada telepon waktu itu, enggak ada internet. Kapan wukuf? Sekarang orang mau jalan-jalan melihat Jabal Rahmah saja ketahuan itu. Orang Indonesia lagi foto bersama dengan spanduk-spanduknya kelihatan sekarang. Kalau dulu orang enggak ngerti kapan terjadinya. Di antara contohnya dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia bertanya kepada seorang tabi'in namanya Quraib. Dia diutus oleh Ummul Fadl bintil Harith untuk melakukan sebuah urusan ke daerah Syam. Di Syam dia selesaikan tugasnya, kemudian balik ke Madinah sampai Ramadan sudah selesai. Ditanya oleh Ibnu Abbas, "Kamu di Syam lihat hilal Ramadan kapan?" "Kita lihat malam Jumat." "Kamu lihat sendiri?" "Iya." Dan semua orang melihat. Akhirnya semua orang puasa. Muawiyah sebagai khalifah puasa juga.
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Madinah waktu itu. Beliau mengatakan, kalau kami di Madinah, kami melihatnya malam Sabtu. Falam nazal nasumuhu hatta nara au nukmil. Maka kita akan puasa terus sampai selesai 1 bulan itu. Kalau ternyata kelihatan hilal, kita berubah. Kalau enggak, ya sudah, kita sempurnakan 1 bulan itu. Ditanya oleh Quraib, awalam taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Kenapa antum tidak cukup mendengar berita bahwa Muawiyah melihat hilal, sudah ikut aja. Puasanya juga ikut puasa Muawiyah. Kata Ibnu Abbas, la hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Beginilah kami diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masing-masing punya ru'yatul hilal. Syam dengan Saudi sebentar. Kalau perjalanan satu bulan itu kan dulu. Sekarang itu paling sekitar 300-an kilo. Nyebrang Laut Merah itu. Cepat sekali. Kalau mobil ngebut itu bisa 3 jam, nyebrang 5 jam selesai. Lah gimana Indonesia? Indonesia sampai 9 jam. Kok kita harus ikut Saudi itu biar ceritanya gitu. Ya, jadi wajar sekali kalau seandainya kita nggak sama dengan Saudi. Jangan karena kita nggak cocok atau karena cocok akhirnya kita bangga dengan Saudi. Giliran nggak cocok aja, oh Saudi itu Saudi enggak kayak gitu caranya. Kita punya standar, ya, menentukan awal bulan dengan ru'yatul hilal, atau kalau tidak maka genapkan bulan sebelumnya. Terakhir kita mengikuti pemerintah. Apa alasannya? Ada perkataan seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, hum yaluna min umurina khamsa. Pemerintah itu punya kewenangan untuk mengurus seluruh maslahat kaum muslimin 5 hal. Al-jumu'atu, masalah salat Jumat. Wal jama'atu, salat jamaah. Wal idain, 2 hari raya. Kemudian ats-thughur, perbatasan. Wal hudud, penerapan hukuman, undang-undang. Yang bunuh dikisos, yang nyuri potong tangan, itu undang-undang mereka, itu kewenangan pemerintah. Kalau ada orang main hakim sendiri atau main hakim bareng-bareng, tetap aja nggak dibenarkan. Yang seperti ini diserahkan kepada pemerintah. Nah, termasuk dalam menentukan awal bulan kapan. Maka orang yang mengikuti pemerintah seperti itu sudah benar, ya. Dan ini metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kok nggak suka ya, anak dari kecil nggak kayak gitu. Nah, ini kita lihat dari kecil bagaimana. Kalau dari kecil tidak sama dengan dalil, nah itu berarti kita sedang diuji. Kita mengikut dalil apa mengikutin mantep tidak mantep gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla kasih kita kelapangan dada untuk menerima kebenaran dalil, karena memang ternyata itu tidak gampang. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat. Kurang lebih